Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala kulli halin wa ni'mah. Alhamdulillah alladzi bihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Harun akhi ushdud bihi azri wa ashrikhu fi amri kay nusabbihaka katsiran wa nadhkuraka katsiran innaka kunta bina basira. Yang kami muliakan segenap para wali, segenap para ulama, segenap para habaib, dan segenap para kiai, para asatid yang selalu kita harapkan, yang senantiasa kita harapkan barokah doa dan ziyadah ilmunya. Mudah-mudahan kita semua dengan berkumpul dengan para kiai, dengan berkumpul para ulama, dengan berkumpul para habaib, ilmu kita bertambah, hidup kita berkah, istri kita berkah, suami kita berkah, anak-anak kita semuanya berkah, ila yaumil qiyamah ahlus sunnah wal jamaah. Yang kami muliakan segenap panitia, pemangku-pemangku kepentingan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, wabil khusus segenap para santri putra dan segenap santri putri yang pada malam hari ini alhamdulillah perdana di Indonesia dan perdana di Batam menyelenggarakan event kirab santri, menyelenggarakan event Hari Santri Nasional. Allahu Akbar. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Dengan berkah sholawat, maksiat, alhamdulillah. Jadi lupa ini mau ngomong apa. Istilah santri putra, ada yang mengatakan santriwan. Istilah santri putri, ada yang mengatakan santriwati. Ada yang memperbolehkan penyebutan ini, ada yang tidak boleh, ada yang tidak memperbolehkan penyebutan ini. Tapi tidak boleh dan memperbolehkannya itu dalam bingkai bercanda. Karena Nahdlatul Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah setiap ada kesempatan event-event besar pasti di situ diselingi dengan gojlokan. Pasti di situ diselingi dengan guyonan biar tidak ngantuk. Antara kiai satu gojlok kiai yang lain, itu biasa. Jadi mungkin oleh orang lain ini dianggap berseberangan. Oleh orang lain dianggap ini perselisihan.
tapi mah sebenarnya ngopinya bareng. Tidak ada sama sekali yang namanya perselisihan. Ini sekali lagi dalam bingkai bercanda. Ada yang mengatakan kalau santriwan itu artinya kalau hartawan itu yang banyak hartanya. Berarti kata wan itu banyak, mubalaghah. Berarti kalau santriwan itu orang yang banyak santrinya. Sebenarnya ini untuk penyebutan kiainya berarti ya. Karena yang punya banyak santri itu kiai. Kemudian santriwati. Ada yang mengatakan jangan pakai istilah santriwati. Loh, kenapa? Karena wati itu kalau dalam bahasa Arab, kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu artinya wow. Vulgar sekali. Mau tahu artinya wati? Nggak usah ya. Nanti SMS saja kalau pengen tahu artinya wati apa. Wati itu artinya secara bahasa Arab kalau ditranslate ke Indonesia itu artinya jorok. Maka ada yang tidak membolehkan, jangan sebut santriwati, santri putri saja. Tapi ada yang lebih toleran, ya, lebih toleran. Boleh Pak Yai, nggak apa-apa dia dipanggil santriwati. Tapi watinya itu bukan wati pakai tok Yai, tapi wati pakai tak. Kalau santri pak wati pakai tak lah itu baru boleh. Kalau santri wati begitu. Nah ini yang nggak boleh. Segenap para santri, putra dan putri yang dirahmati oleh Allah, lah biar selamat dari khilaf, maka saya istilahkan dengan santri putra putri saja. Segenap santri putra putri yang dimuliakan oleh Allah, kalau tahu tadi ada lagu Turi-Turi Putih, saya berangkat ke sini dan saya duduk di sini akan pakai belangkon. Ya. Karena saya punya 2 belangkon di rumah, yang satu panjang, yang satu sekuping gini. Jadi kalau tadi ada informasi ada Turi-Turi Putih yang dinyanyikan, maka saya ke sini pakai belangkon kayak Mas ini ya, pakai belangkon ini. Jadi zaman sekarang itu kadang-kadang kita terpengaruh dengan istilah-istilah Jawa. Setiap kalimat, setiap istilah yang di situ berbau-bau Jawa, pada zaman sekarang ini terkadang itu langsung terkesan negatif. Kita dengar belangkon langsung ada kesan wah kejawen. Kita dengar istilah dukun, ya. Kita dengar istilah dukun, ada lagi yang langsung berkomentar tanpa tabayun, tanpa klarifikasi, musyrik lah, bid'ah lah, dan lain sebagainya. Padahal dukun itu kan banyak. Ada dukun bayi. Masa dukun bayi itu musyrik? Naudzubillah min dzalik. Makanya kalau mau vonis itu pikir dulu. Otak itu harus ditaruh di kepala, jangan di dengkul. Jadi ciri-ciri santri itu tidak gampang mengeluarkan vonis. Ciri-ciri santri itu biasanya lemah, lembut, ngelutuk. Pakaiannya itu kadang-kadang ngeper. Sarungnya itu ngeper. Jarang disetrika. Loh, kenapa jarang disetrika? Nggak ada setrika. Di Pondok Pesantren Lirboyo selama 16 tahun itu saya tidak pernah menyetrika. Iya, setrikanya itu pakai tangan. Jadi bajunya ditata, dijembreng begitu, kemudian tangan disuwuk. Dah, itu setrikanya. Buktinya sampai sekarang saya masih hidup. Jadi orang yang tidak pernah nyetrika itu bukan berarti cepat mati, enggak. Jadi kalem, pembawaannya kalem, tidak frontal. Setiap menghadapi segala problema itu dianalis, ya, dianalisa secara matang mulai dari A sampai Z, mulai dari Islam, Thariqah dan lain sebagainya. Itu biasanya ciri santri. Tidak gerusa,
dulu sekedar kita bernostalgia. Waktu saya mengaji kitab Durusul Falakiyah di Pondok Pesantren Lirboyo sama Al Mukarrom Romo Yai Mahin Toha, adik iparnya Romo Yai Idris Marzuki, pengasuh utama Pondok Pesantren Lirboyo, yaitu adalah salah satu disiplin ilmu tentang antariksa. Sedikit di situ membahas tentang ilmu-ilmu antariksa. Di situ ada galaksi bintang sakti, menerangkan galaksi Pisces, Cancer, dan lain sebagainya ada di pelajaran Durusul Falakiyah. Bintangnya apa, dan lain sebagainya ada. Nah, pada saat pelajaran tersebut, Mbah Yai Mahin ini menyenandungkan sebuah syair. Yang salah satu syairnya itu menjadi salah satu daripada bait-bait syair dari ciri-ciri turi-turi putih. Wetan kali, kulon kali, tengah-tengah tanduran pari, saiki ngaji, besok ngaji. Ayo podo manut kiai, ayo podo manut kiai. Sampean dulu diajari tafsir di pondok, ada tafsir Jalalain, ada tafsir Sawi, ada tafsir Munir lil Imam Al-Bantani, ada tafsir Munir lil Imam yang lain, banyak sekali yang namanya tafsir Munir ini. Kemudian ada tafsir Sawi, tafsir Ibnu Katsir dan sebagainya. Kemudian setelah sampai keluar dari pondok pesantren, hidup bersama masyarakat, kemudian di situ ada sebuah persoalan yang menyangkut masalah tafsir. Kalau Anda adalah santri yang betul-betul santri, maka tidak akan segera cepat-cepat mengeluarkan sebuah kesimpulan bahwa yang benar itu seperti ini. Pasti akan dikonsultasikan dulu kepada sang kiai. Manutan, ayo podo melu kiai, jadi semacam itu. Jadi beliau ketika menerangkan kemudian menyitir syair tersebut. Saiki ngaji, sesok ngaji, ayo podo melu kiai. Lah ayo podo melu kiai itu kalau tidak salah ada kalimat lain begini, mati urip melu kiai. Artinya apa? Dalam versi yang lain itu redaksinya bukan ayo podo melu kiai, tapi mati urip melu kiai. Artinya apa? Kiai kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kiai kita itu adalah pejuang negara kesatuan Republik Indonesia. Kiai kita itu adalah bermadhab Imam Syafi'i. Kiai kita itu dalam bidang akhlak adalah mengikuti Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Nama saya. Jadi bapak saya itu tafaulan sama Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Mudah-mudahan ketularan sama beliau. Jadi saya dinamakan Imam Hasan Asy'ari. Jadi kalau sampai ingat nama saya, ingat nama pencetus formula Aqaid 50 Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wujud kidam bako mukhalafatul hawadis itu hasil formulasi dari beliau Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Dalam bidang akhlak ada Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Ada Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Ada Al-Imam Junaid Al-Baghdadi, ada Imam Abu Yazid Ibnu Taifur Al-Bustami dan lain sebagainya, yaitu semua para ulama mutasawwifin yang berhaluan Al-Qur'an dan Al-Hadis. Kiai sampean Ahlus Sunnah wal Jamaah, begitu sampean keluar dari pesantren, hidup di tengah masyarakat, menjadi bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini namanya manut kiai atau bukan? Ini namanya santri yang tulen apa bukan? Semenjak dari situ, notabene santri, pecat dia menjadi santri. Sudah nggak jadi santri lagi. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu yang bagaimana? Yang sama Ahlul Bait, Dzurriyyatur Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat hormat kepada siapapun asal beliau ini adalah Ahlul Bait, dzurriyyahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dihormati.
Bahkan di sini saya pernah waktu itu sowan ke Habib Mustafa Ba'abud Kediri. Beliau itu termasuk habaib Jawa Timur yang dituakan. Beliau ini adalah musyawarah atau mertua dari Habib Quraisy Baharun yang sekarang mengasuh ribuan jamaah di daerah Kuningan, di daerah Kuningan Jawa Barat. Itu waktu saya sowan ke sana berdua. Beliau ini karakteristiknya itu kalau ngendikan, kalau dawuh itu sesuka beliau. Artinya kita pengennya sowan ngobrol sama beliau itu pengen lama. Tapi kalau beliau nggak menghendaki lama ya cuma salaman, doa, Al-Fatihah terus selesai udah. Tapi kalau beliau itu kok berkeinginan pada saat itu ingin berbicara panjang lebar, maka ya tidak ada yang sanggup mencegah. Walaupun kita pengennya cepat-cepat, walaupun kebelet apapun itu ditahan, pokoknya nggak berani minta izin sama kiai, sama Pak Abaid, nggak berani. Kebeletnya kayak apa? Wah, ditahan pokoknya. Itulah termasuk anak para santri. Tidak gampang izin, tidak gampang menyela. Beliau bercerita begini, termasuk banyak sekali yang diceritakan, termasuk menceritakan Habib Habib Rizik Syihab Jakarta. Kang, sampai ngerti ya Kang, Habib Rizik itu ahlu sunnah. Habib Rizik itu ahlu sunnah wal jamaah. Sama dengan kita kan, sama dengan kita. Cuma beliau itu memilih jalan berjuangnya itu berbeda dengan kita. Bukan berarti kok tidak boleh. Beliau berjuangnya seperti itu, lah kita berjuangan seperti ini. Kita jangan saling menyalahkan. Wong sama-sama ahlu sunnah wal jamaah. Pokok yang nggak ikut itu dibilang B, yang tidak ikut B dibilang C. Tidak. Kalau tradisi ahlu sunnah wal jamaah tidak semacam itu, sangat demokratis. Kita hormati apa yang menjadi kebijakan dari Habib Rizik. Begitu pula kita hormati kebijakan dari ulama yang moderat. Kita hormati. Tidak usah kita saling menyalahkan, tidak usah kita saling mencela, lebih-lebih sampai menghina, putus saudara, putus silaturahim dan lain sebagainya. Jangan, naudzubillah min dzalik. Walaupun senakal-nakalnya Habib, itu kata beliau, senakal-nakalnya Habib, jangan sampai suudon kepada Habib tersebut. Karena apakah? Beliau menceritakan habaib yang Syiah, beliau menceritakan habaib yang keras dan sebagainya dan sebagainya. Bagaimanapun beliau adalah cicit Rasulullah, bagaimanapun beliau adalah dzurriyyah Rasulullah, beda dengan kita. Gen kita itu dari mana? Kalau gen dari Rasulullah SAW terjamin. Senakal-nakalnya Habib kita jangan sampai suudzon, memusuhi. Ya kalau misalkan enggak beda pendapat ya cukup diam saja, enggak usah kita ikut-ikutan memanasi, ngompori dan lain sebagainya. Begini, biasanya begini Kang, kalau ada Habib yang nakal, insya Allah kelak menjelang sakaratul maut akan didatangi oleh ibunda Sayyidatina Fatimah Az-Zahra Al-Batul radhiyallahu anha. Akan didatangi oleh ibundanya yaitu Sayyidatina Fatimah Az-Zahra Al-Batul agar yang bersangkutan kembali ke dalam agamanya kakeknya yaitu baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikut saja apa kata kiai. Dulu di pesantren kiainya bermadhab, begitu keluar dari pesantren sampai kok anti madhab. Sampai anti madhab, inginnya itu jadi mustahid dadakan. Baru belajar 1 bulan langsung berfatwa. Lah kita yang mondok 20 tahun, 30 tahun itu gak berani semacam itu kok. Baru ikut halaqah 1 bulan langsung berfatwa dan sebagainya. Ini bukan tipikal santri. Kiai sangat menjunjung dan menghargai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Begitu keluar dari pesantren sampai ke anti Pancasila, santrinya dipecat,
tidak jadi santri lagi. Pancasila harga mati itu siapa yang mencetuskan? Para ulama, para wali, para kiai. Ilmu kita dibanding beliau itu seberapa? Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, ahli hadis. Tidak cuma hafal hadis, sanad-sanadnya sampai Rasulullah SAW semuanya hafal. Tapi beliau memilih Pancasila, bukan khilafah. Tanya kenapa? Kepada banser-banser yang saya hormati, belum saya sebut ini kemana ini bapak-bapak banser ini. Kalau punya atraksi bisa ditampilkan di sini bapak-bapak banser. Ya. Joget pocok-pocok boleh. Ya. Kita slow saja ya mikirnya, nggak usah sepanang-sepanang ya. Slow saja, santri itu mikirnya slow. Alah, begitu saja. Biasanya pikirannya. Wis ana sing tugas dewe-dewe. Masalah politik ana sing tugas ning politik. Masalahnya ada yang tugas bagaimana kita sebagai santri kewajibannya apa? Ngaji dan ngaji wis titik, ikut apa kata kiai. Kiai bilang besok ngecor, maka sampean semua besok harus ngecor. Mohon doa, insya Allah besok MMP ngecor. Ngecor tiga yang ketiga itu. Ini roan ya, roan kerja bakti. Jadi barangkali besok ya, start mulai jam 6:30. Kalau misalkan ada yang para banser atau barangkali yang punya tenaga yang berlebihan ya. Jadi tidak ada jadwal lagi off, maka kami sangat membuka tangan menerima bantuan tenaga dari panjenengan semua. Alhamdulillah. Santri semuanya siap besok ngecor? Begitulah santri. Nggak usah protes Pak, capek Pak. Lah kalau ada santri yang protes kayak begitu, itu namanya santri kacangan. Santri kacangan. Kalau pecat sih enggak pecat. Kita kasih sayang ya, kita kasih sayang. Kemudian di dalam sewaktu saya mengaji kitab Fathul Wahhab, itu waktunya itu full day school. Enggak cuma full day school lagi. Mulai dari habis subuh sampai ketemu subuh lagi ngajinya, enggak ada istirahatnya. Kecuali tidur barang berapa menit dan kecuali makan. Sudah. Hidupnya itu di masjid aja. Selama pengajian kitab Fathul Wahhab tersebut. Lah waktu ngaji, ini santri-santri kan biasa kan, ada yang lelah, mungkin dia lelah akhirnya tidur. Kemudian penanya itu gambar sendiri. Penanya itu luar biasa ajaib, santri keluar karomah. Jadi penanya itu berjalan sendiri, tapi bukan membentuk angka atau tulisan Arab, bukan, tapi membentuk itu nostalgia para santri. Nah di saat santri lelah, beliau itu secara ujug-ujug, beliau itu secara tiba-tiba itu begini. Allahu ya Allah, zawijni imra'atan jamilatan wa solihatan wa ghaniyatan. Berdua. Jadi yang semula ngantuk itu langsung tangi, amin. Makanya ayo sekarang bareng-bareng yang putra dulu. Allahu ya, karena saya berkepentingan, kita semua berkepentingan, istri sampean semua solihah. Amin. Kita juga punya kepentingan dan mendoakan suami sampean semua solihah. Amin. Oh soleh. Saking semangatnya, semangat kalau nggak profesional itu seperti ini. Jadi antara profesional dan semangat, antara hiroh dan profesionalitas itu harus balance. Tadi saya nggak semangat, nggak profesional. Kita punya kepentingan, sampean semua yang putri-putri ini punya suami yang soleh. Allahu ya Allah,
zawijni imra'atan jamilatan wa solihatan wa ghaniyatan. Ya Allah, berikanlah aku istri imro'ah, perempuan. Jangan engkau beli aku istri laki-laki ya Allah. Berilah aku istri perempuan, tulen, jamilatan yang cantik, solihatan yang solih, wahoniatan yang kaya. Ayo sekarang bunyi, makanya jangan amin-amin doang. Allahu ya Allah, zawijni imra'atan jamilatan wa solihatan wa ghaniyatan. Amin. Sekarang ganti yang putri. Tapi yang sudah bersuami ya cukup ya, jangan bunyi kalau yang sudah bersuami. Kalau yang bersuami jangan bunyi. Kalau yang laki-laki kan boleh ya. Bungkus. Giliran yang putri. Giliran yang putri. Allahu ya Allah, zawijni rajulan wa jamilan wa solihan wa ghaniyan. Amin. Allahumma amin. Resolusi jihad ini saya menyampaikan apa yang disampaikan oleh Panglima TNI Republik Indonesia Jenderal. Siapa Panglima TNI sekarang? Jenderal Gatot Nurmantio. Dan saya menyampaikan dari Menteri Polhukam Kabinet Pak Presiden Jokowi ini yang bernama mantan Jenderal Wiranto. Dan juga saya menyampaikan tadi sebelum kesini secara tidak sengaja membuka situs www.nu. apa itu. Nah di situ ada situs itu situs apa ya? Jadi secara tidak langsung itu membuka. Di situ ada penjelasan yaitu PCNU. Bayarwani itu mesti Kudus ini. Kudus. PC Rois Suriah PCNU Kudus yaitu Al Mukarrom Romo Kiai Haji Ulil Albab yang dikenal dengan Gus Bab mengatakan, beliau bertiga ini mengatakan, di samping banyak kiai yang mengatakan dan yang senada, tanpa ada resolusi jihad, tanpa ada seruan dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari tentang jihad, Indonesia tidak akan merdeka. Itu yang mengatakan bukan kalangan santri, tapi yang mengatakan Jenderal TNI dan Menteri Polhukam Indonesia. Kalau tidak ada resolusi jihad dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Indonesia pada saat itu belum merdeka, masih menjadi negara kacung atau menjadi negara terjajah. Sebelum itu almarhum Presiden Soekarno radhiyallahu anhu memang nggak boleh radhiyallahu anhu. Insinyur Presiden pertama yaitu Bung Karno, setelah kemerdekaan Indonesia, setelah Perang Dunia berakhir dengan bertekuk lututnya Jepang terhadap sekutu yang dipimpin oleh Amerika, akhirnya Indonesia merdeka. Disebarluaskan berita kemerdekaan ini, semua rakyat Indonesia gegap gempita menyambut kemerdekaan ini. Tapi Agustus, September, Oktober, resolusi jihadnya itu Oktober. Setelah itu dunia internasional belum ada satupun negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Belum ada satupun negara internasional yang mengakui bahwa Indonesia di bawah kepemimpinan Insinyur Soekarno almarhum ini sudah merdeka.
Karena apa? Propaganda daripada Belanda yang menguasai media. Sekali lagi media ini luar biasa ini pengaruhnya ini terhadap fitnah-fitnah Dajjal wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi karena mereka yang menguasai menguasai media, maka mereka mengeluarkan propaganda ke negara-negara luar yang di situ menceritakan bahwa Indonesia itu masih di bawah bayang-bayang Jepang. Akhirnya sekarang nikah atau sekutu yang dipimpin oleh Inggris, kemudian Belanda bonceng di bawahnya turun di Surabaya. Lah mendengar cerita yang semacam ini, Bung Karno resah, Bung Karno galau, Bung Karno bingung bagaimana kalau seandainya Belanda kembali lagi ke tanah Indonesia. Apakah 350 tahun sebelumnya itu belum cukup? Begitu sengsaranya rakyat Indonesia kalau Belanda sampai kembali lagi menjajah Indonesia, maka bagaimana rakyatku nasibnya? Akhirnya beliau sowan kepada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Ini ingat, presiden itu harus ingat kiai. Kalau pengen berkah, yang namanya presiden itu harus sering mendatangi kiai, harus sering mendatangi para ulama, harus sering mendatangi para habaib. Minta doanya begitu. Begitu yang dicontohkan oleh Bung Karno. Meminta kepada Hadratus Syekh, menceritakan kepada Hadratus Syekh, kemudian ingin mencari solusi dari Hadratus Syekh. Bagaimana kelanjutan ini? Kalau seandainya betul-betul nanti datang membonceng Inggris, maka akhirnya secara singkat keluarlah yang namanya resolusi jihad. Apa isi daripada resolusi jihad? Bahwa laki-laki yang sudah dewasa wajib hukumnya, fardu ain hukumnya, bangkit melawan penjajah, mengusir penjajah dalam radius jarak wilayah 94 km dari keberadaan musuh. Berarti dari Surabaya ke selatan, ke timur, ke utara dan seterusnya itu jarak 94 km itu hukumnya fardu ain. Di luar jadwal itu berarti Jawa Tengah fardu kifayah. Jadi yang fardu ain itu Jawa Timur yang dekat dengan Surabaya. Begitu resolusi jihad dikeluarkan, Masya Allah, semua rakyat, semua santri, semua pondok pesantren bangkit semua dari tidurnya, bergairah semua dari tidurnya. Walaupun tidak bisa pencak silat, walaupun tidak bisa baris berbaris, maju. Yang dia bawa parang, yang dia punya benduk, bawa benduk, tidak punya apa-apa, bawa sapu lidi. Diserukan di musola-musola, diserukan di masjid-masjid di kawasan Surabaya dan sekitarnya, bahwa Hadratus Syekh berfatwa demikian. Ayo para rakyat, ayo para santri, kita lawan, kita song-song Belanda, kita hancurkan Belanda, kita bunuh Belanda. Jangan sampai kita memberi kesempatan kepada mereka untuk menjajah yang kedua kalinya. Resolusi jihad. Tanpa itu maka Indonesia pada saat itu belum merdeka. Setelah itu baru cerita-cerita tentang bagaimana negara ini akan didirikan, pakai sistem apa. Karena Pancasila pada waktu itu belum hadir. Lalu kemana TNI? TNI waktu itu masih lelah berperang memperebutkan kemerdekaan sebelum 17 Agustus 1945. Karena energinya selalu sudah terforsir, masih lelah. Akhirnya dengan dukungan para santri, para kiai, luar biasa semangatnya, bangkit. Mungkin kalau bisa kita ilustrasikan sedikit hampir sama dengan bangkitnya gairah ya, ghirah, semangat prajuritnya Sultan Salahuddin Al-Ayyubi waktu Fathu Palestina, waktu memerdekakan negara Palestina. Disampaikan oleh baginda Nabi, sebaik-baiknya raja adalah ini, sebaik-baik prajurit adalah ini, sebaik-baik raja adalah ini, yaitu yang ini bukan Sultan Salahuddin, yang ini penakluk Konstantinopel ya. Sultan Al-Fatah itu yang deskripsikan oleh Nabi.
Lah waktu Sultan Salahuddin Al-Ayyubi itu demikian. Semua semangat, semua tidak semangat para prajuritnya itu. Bolak-balik nyerang gagal, bolak-balik nyerang gagal, bolak-balik nyerang gagal. Akhirnya bagaimana Sultan Salahuddin ini agar mereka bangkit semangat lagi? Akhirnya adakan maulidan, adakan sholawatan, adakan berjanjian dan sebagainya. Dengan bersolawat, dengan berjanjian dan sebagainya, maulidan, kembali mereka semangat bangkit karena rindu akan sosok Rasulullah, karena luar biasa mengikuti keteladanan Rasulullah. Mereka yang semula lemah bangkit, akhirnya dengan segenap jiwa dan raga ikut berperang melawan Sultan bersama Sultan rajanya merebut Palestina. Kurang lebih seperti itu heroiknya. Belanda benderanya merah, putih, biru. Santri yang bisa merobek birunya, yang kemudian tinggal merah dan putihnya. Maka pada hari ini saya pakai peci atasnya merah, sampingnya putih, bahwa saya adalah nasionalis, bahwa saya adalah nasionalis dan agamis, bahwa saya adalah mudah-mudahan selalu dicatat sebagai santrinya dari para kiai. Mudah-mudahan saya mati tetap menjadi santrinya para kiai. Amin. Allahumma amin. Agamis, nasionalis, itu adalah paduan yang luar biasa. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami ucapkan terima kasih kepada Al-Ustaz Imam Hasan telah memberikan wejangan kepada kita semua. Untuk selanjutnya yaitu wejangan yang terakhir, yaitu perwakilan dari beliau, yaitu Al-Habib Syauqi bin Toha bin Yahya. Kepada beliau waktu dan tempat kami aturkan. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي والآل. أما بعد. المكرمون والمحترمون حضرة المشايخ para kiai, para asatidz, santri putra dan santri putri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini sama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, khususnya para santri yang mana alhamdulillah dari mulai belajar sampai selesai belajar nanti masih mendapatkan istighfar, mendapatkan permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua makhluk-makhluk Allah sampai kepada ikan-ikan yang ada di tengah laut sana. Alhamdulillah, ini satu kenikmatan bagi seorang santri yang betul-betul menuntut agamanya Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala untuk li'i'la'i kalimatillah, dengan tujuan mengagungkan
kalimat-kalimatnya Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan agamanya Allah Subhanahu wa taala, agar agamanya Allah ini tidak dihina, agar agama Allah ini tidak diinjak-injak oleh orang-orang selain kita umat Islam. Seperti hanya saudara-saudara kita di Jakarta sana lagi ribut, ya, surat Al-Maidah dibawa-bawa, tafsirnya diselewengkan. Kita merasa terhina sebagai umat Islam. Minimal daripada kita umat Islam, seperti sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Barang siapa daripada kalian melihat satu kemungkaran, maka hendaknya yang punya kekuatan gunakan kekuatan tersebut untuk menghalau kemungkaran itu. Yang punya wa illam yastati' fa bilisanih. Kalau dia tidak punya kemampuan, kekuatan, jabatan dan lain sebagainya, gunakan lisannya untuk membela agama Allah. Wa illam yastati' fa biqalbih. Apabila tidak mampu juga dengan lisannya, maka dengan hatinya. Menolak, ingkar dengan apa yang dikatakan oleh musuh Islam tersebut. Tidak mau mempercayai, tidak mau nurut kepada orang yang menyatakan hal tersebut. Wadzalika ad'aful iman, dan itu adalah paling lemahnya iman. Alhamdulillah masih lumayan dapat iman yang paling ringan. Alhamdulillah. Jadi kita kembali bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, khususnya para santri yang selalu mendapatkan istighfar dari makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Saya di sini hanya ingin mengupas sedikit tentang ilmu, khususnya di sini para santri dari tahfidzul Quran saja. Banyakan di sini dari tahfidzul Quran. Orang-orang yang menghafal Al-Quran. Kalau sudah urusan hafalan ini, santri biasanya kalau di pondok, ada hafalan. Kadang buru-buru satu hari hafal, besoknya lupa. Biasanya begitu kalau santri. Hafalnya dadakan. Besok ujian, malam baru belajar, baru ngapalin. Besok pagi setoran, habis setoran hilang. Biasanya begitu kalau santri. Benar gak? Benar, ngaku. Alhamdulillah Ustaz. Ya, biasanya begitu. Saya hanya mengatakan kalamnya Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, syakautu ila waqi'in su'a hifdhi wa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullah la yuhda lil 'asi. Imam Syafi'i pernah sekali waktu mengadu kepada guru beliau, yaitu Imam Waqi'. Mengadu, beliau hafalannya menurun. Bukan gak hafal, bukan, tapi menurun. Buruk, kata Imam Syafi'i. Beliau ngadu, ya wahai Syekh, wahai Imam Waqi', saya ini hafalannya mulai lemah. Kemudian dijawab oleh Imam Waqi', wa arsyadani ila tarkil ma'asi. Kemudian Imam Waqi' menunjukkan atau mengarahkan Imam Syafi'i untuk meninggalkan kemaksiatan. Jadi yang menghambat hafalan kita itu diantaranya maksiat, baik itu maksiat mata, maksiat tangan, maksiat kaki, atau anggota tubuh lainnya. Kalau sudah kita bermaksiat, lama-lama otak kita bakal tumpul. Kalau udah tumpul, susah untuk menghafal.
Ya, kalau lagi ngafal Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, ada cewek lewat, berhenti dulu, lihat. Hilang hafalannya. Maksiat mata. Lagi ngafal Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fi, dengerin orang lagi ghibah sebelahnya. Maksiat telinga, hilang hafalannya, turun. Fa akhbarani bi annal ilma nurun, kata Imam Waqi. Kemudian Imam Waqi ini mengabari kepada Imam Syafi'i bahwasannya sesungguhnya ilmu itu nurun. Apa? Ada yang orang Tegal? Ada nggak orang Tegal? Hah? Kalau bahasa Tegal, al ilmu nurun, ilmu itu nyontek. Benar nggak? Kalau bahasa Jawa bahasa nyontek, nurun. Orang Jawa bilang kalau nyontek itu nurun. Al ilmu nurun. Ini bukan terjemahnya orang Tegal, orang Indonesia ya. Al ilmu nurun, fa akhbarani bi anna al ilma nurun. Kemudian beliau Imam Waqi mengabariku bahwasannya ilmu itu adalah cahaya. Kalau sudah cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, berarti wadah dan tempatnya juga harus bersih daripada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullah la yuhda lil 'asi. Dan cahayanya Allah itu tidak diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, mumpung kita masih belajar, kita masih menghafal, kalau sudah turun hafalan kita, kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan sholat tobat, baca istighfar yang banyak, insya Allah hafalannya bakal kembali seperti semula. Mudah-mudahan semua yang hadir di tempat ini juga mendapatkan syafaatnya baginda Nabi Muhammad SAW, karena kita mulai dari awal tadi membaca salawat kepada beliau SAW, dan juga para ulama-ulama kita menyaksikan kita yang sudah wafat, yang telah mendahului kita, yang tadi kita bacakan Fatihah kepada beliau, mereka menyaksikan kita, dan insya Allah kita masih ada hubungan sanad keilmuan kepada beliau-beliau semuanya. Maka dari itu, satu pesan lagi saya minta kepada para santri, kalau pengen ngaji, cari guru yang sanadnya betul-betul nyambung langsung terus kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan seperti ulama-ulama sekarang ya, yang tadi Ustaz Hasan bilang berfatwa sendiri, belajar 1 bulan sudah berfatwa, ditelusuri tahu-tahu gurunya Mbah Google. Ya itu mereka yang membid'ahkan, yang memusyrikan, itulah golongan mereka. Tidak ada ujung pangkal daripada sanad keilmuannya, salah mereka. Jadi kita sebagai santri, alhamdulillah, dan kita harus yakini bahwa guru-guru kita ini sanadnya terus menyambung sampai kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah menyambung sampai kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah tidak bakal keliru jalannya, tidak bakal melenceng jalannya, lurus seperti jalannya para sahabat, para tabi'in yang mengikuti baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita doakan juga semoga para kiai-kiai kita yang hadir di acara ini, khususnya semoga Allah beri kesehatan, amin. Allah panjangkan umurnya, amin. Dan Allah juga sampaikan segala hajat-hajatnya, amin. Dan juga semoga Habib Syauqi bin Yahya juga Allah beri keberkahan, amin. Dipanjangkan umurnya, amin. Dan dihajatkan segala hajat-hajatnya, amin. Ila hadratin Nabi Mustafa Sina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والهادي ما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدر دار العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قضاء هلات الدنيا يا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قضاء هلات الدنيا يا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قضاء هلات الدنيا يا رسول الله. ولما نوزل شوف بمحمد وقودا توجهت إلى الله متمسكا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم. فجعل شريفي مشكورا وفيلي في محمودا ويتوب عملي في عملي مقبولا وتوجه بتوجهات الحسد وسلاد الموصولا. اللهم يا من إليه تتوجه المنفعة ظافرة ولا تبل يده في أسر ضامرة. نوجه إليه بأساس لدي سيد المرسلين عبدك صادق الأمين سيدنا محمد رحمة العالمين. أنت سمعتك ذات الكاملة مستدع أمانتك وفي سرك وحمل ذات شاملة الأب الأكبر المحبوب لك وسسي في شف الأفهار في كل موت يوم قرب يوم أدهار قاسم في عبادك وسق سجدادك سيد الكونين وشفي السكلين الأمر المحبوب الخالص المجمد الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى أصحابه وعدد ترابه من أحبابه. اللهم إنك جهد النبي الكريم ونتوسل إليك بشافي نقم العظيم أن تلهدنا في حركتنا وسقطنا بنا عنايتك وانتفذنا في جميع طلبة بجميع رعايتك وسن وقايتك وتبشرك الفقر إليك وإبي وهذا الأبي بغاية أعمالنا وتقبل منا ما تركنا في منيات أعمالنا وادنا في حضرة هذا الحبيب من الهادرين وفي اتباعه من السالكين وكتابه من المؤدين واهدنا من الحافظين. اللهم إنا لنا في رحمتك خاصة فلا تهرمنا ومن جميلة هي واسطنك فلا تهيبنا. آمنا بك برسولك جاء بها من الدين وتوجهنا بنا المستشفين أن تقبل مذنبا بنا بالغفران والمساء بالإحسان والسائل بما سأل والمعامل بما أمل ونجعل ممن نصر هذا الحبيب وواذره وواله وظاهره وأمبتي وشفي بجهته أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وزمة الجميع المنشورة على من الإسلام والإيمان بأهلها مأمورة مالا وسورة وثم قربة المكروبين وبدين المدينين وفي المذنبين وتوبة التائبين وشر مكان عبادك المؤمنين أجمعين وفي سر المعتدين والظالمين وابذل هذا بحق جميع النوال والأخطار ونبت من عندك النصر المنادي من المنافقين والكفار وجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا وجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا وجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا وبرد المكين الذنوب والخطايا ودنا في عمل بتصديق الغائبين وجدفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واتمنا منك بخير أجمعين. الله الكافي وقصد الكافي وجد الكافي لكل كاف وكف الكافي لمن الكافي ولله الحمد. اللهم إني أتوسل إليك باسمك الأعظم وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبالكرم عبد القادر جيلاني أن تجعل خلقا محبة هيبة مني بفضل سيدنا ولدي أدنى لطف قلوب العالمين بأشرها علي وامسك بلا في سلمات. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة
اللهم إنك سلامة في الدين وزادا في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في شكرة الموت والنجاة من النار ورفع من الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب جسم الأرواح والقلوب ولا يسلم إليه من سفوه وإننا بالله رب العالمين بالكرم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Demikianlah rangkaian acara demi acara yang kita lalui, dan semoga apa yang disampaikan oleh beliau, oleh guru-guru kita, para habaib kita, para romoki kita bisa menjadi tambahan ilmu kepada kita semua khususnya yang ada di sini, dan semoga bisa kita terapkan dalam keseharian kita. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum saya akhiri, himbau kepada para jemaah semuanya, nanti sebelum pulang untuk bersalam-salaman. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf apabila dari awal kata saya banyak kata salah, ada hilafnya. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.